salah satu calon guru penggerak. Ada beberapa tugas yang diminta untuk kami mewawancara beberapa kepala sekolah. Tentunya saya minta salah satu mama. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanya kepada mama. Ini hubungannya dengan pengambilan keputusan. Baik, mama, kita langsung dari pertanyaan pertama. Ketika kalau ada masalah atau ada keputusan, kira-kira hal yang mama gunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk mengambil satu keputusan, saya sebagai seorang pimpinan, itu yang pertama-tama yang saya andalkan adalah Tuhan. Jadi seorang pemimpin itu jika mengandalkan kemampuannya sendiri, maka saya yakin satu kali kelak itu pasti akan jatuh. Maka sebaliknya kita mengandalkan Tuhan, walaupun masalah seberat apapun bisa kita selesaikan dengan agama. Yang pertama harus penguasaan diri. Seorang pemimpin harus penguasaan diri, sabar itu yang penting karena di dalamnya sudah ada mengandalkan Tuhan. Maka setiap persoalan yang saya hadapi, baik persoalan yang besar, tetapi menurut saya karena mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah mengatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita bekerja dengan tulus, maka setiap persoalan yang kita hadapi dengan kepala yang dingin atau dengan sabar dan mengidentifikasi. Tidak pernah dalam kepemimpinan saya, walaupun mungkin di dalam kepemimpinan itu ada kekeluargaan, contohnya mungkin kita suami istri atau satu turunan dan lain sebagainya, atau anak kita, adik kita, tetapi dalam satu kepemimpinan tidak boleh membeda-bedakan itu. Semuanya hak dan kewajiban harus dijalankan bersama, apalagi satu keputusan dalam rapat yang contohnya kalau 3/4 sudah setuju, kita sudah sepakat bersama, maka kita harus lakukan. Dan yang melakukan pertama itu bukan bawahannya, tetapi yang memimpin, yang membuat keputusan itu. Sehingga dari situ mungkin satu hari ini belum ada perubahan, tetapi karena kita melakukannya terus menerus, maka dengan sendirinya bawahan kita yang kita pimpin, oh saya kok kepala sekolah, pemimpin saya, juru mudi saya, kita keputusan bersama, contohnya kalau pukul 7 harus apel pagi, maka sudah keputusan kita lakukan. Atau biasanya orang katakan bahwa panas saya ayam, karena kami baru menjadi seorang pemimpin, supaya ingin mempertahankan kursi itu atau kepemimpinan itu, kita berbuat hal-hal yang baik sehingga, wih, mereka ini baik, saya tidak salah pilih pemimpin. Tetapi kalau pemimpin yang saya bilang panas saya ayam tadi, yang tadinya sebenarnya dia itu orangnya kurang disiplin, tetapi karena takut tempatnya, kursinya itu diganti oleh orang lain, maka ya pun, dan ini akan ketahuan 1-2 bulan atau bahkan bisa setahun, itu kita rasa itu satu beban yang paling berat karena dilakukan dengan keadaan terpaksa. Tetapi kalau kita melakukan seberat apapun aturan itu, karena kita sudah komitmen bersama, pegang bersama, dan kita lakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati sambil mengandalkan Tuhan. Saya biasa bilang Tuhan itu ada di depan, jadi menjadi tameng, perisai. Maka kita jalan itu walaupun ada tantangan, tetapi tidak akan tergeletak itu, dan akan diikuti. Karena menjadi pemimpin atau apalagi kita guru itu jadi sorotan masyarakat, baik buruknya. Jadi bukan orang pintar saja yang mau menilai kita, tetapi masyarakat walaupun dia buta huruf kan dia melihat, oh ini guru si A atau kepala sekolah ini orangnya kurang disiplin, hanya omong sah,
tapi untuk melakukan tidak. Tidak. Jadi kalau bagi saya di tempat tugas saya ini, saya melakukan dan saya sering sharing dengan mereka. Saya tanya, Bapak Ibu, mengapa itu kepala sekolah itu datang lebih awal? Mereka ada senyum-senyum, banyak alasan. Saya hanya ambil merangkum semua dan saya katakan, kita ini semua beragama. Saya datang lebih awal, matahari belum terbit, itu bangsa Israel ambil dapat mana itu. Pagi-pagi kan banyak. Saya datang kan saya yang ambil semua. Saya ambil itu di sini. Iya, Bapak Ibu datang saya sudah ambil. Nah, maka jangan lihat apa tanggal muda tua saya berseri-seri terus. Nah, kenapa? Setiap berkat itu saya tahu Tuhan sudah atur. Dan contohnya mungkin saya bantu Pak, bukan nanti saya harapkan Pak membalas saya, tetapi ketika saya bantu dengan ketulusan, apalagi siswa-siswi saya ini orang susah, saya bantu mereka dengan ketulusan, saya mencerdaskan mereka sehingga mereka juga berdoa itu tidak harus panjang lebar, mereka anggap Tuhan tolong berkati dengan cara Tuhan, mungkin suruh orang lain. Ketika saya sangat membutuhkan, itu doa Bapak kami, saya sering dengan anak saya, kita benar-benar Tuhan kasih doa Bapak kami kepada apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya tidak bisa, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kau butuhkan, sehingga tidak pernah kekurangan. Jika kekurangan pasti nama Tuhan dipucat. Jika kelebihan kita sombong, maka nama Tuhan juga dipuja. Jadi Tuhan kasih pas-pas apa yang dibutuhkan hari itu. Maka dalam tugas dan tanggung jawab saya mengajarkan kepada semua kami warga di lembaga ini untuk bekerja tanpa pamrih. Atau saya sering pakai dunia punya bahwa guru itu ada dua macam. Dua guru itu, satu sebagai lahan, satu sebagai profesi. Lahan itu ketika macam bulan ini kami baru gajian kemarin. Itu langsung ketahuan guru lahan itu artinya bahwa dia tunggu besok mau gajian, hari ini dia semangat. Kalau guru sebagai profesi, dia bekerja dengan profesionalnya itu sambil dengan keikhlasan tanpa pamrih, mau ada tidak ada saya mau mencerdaskan anak bangsa. Maka dengan cara Tuhan dia akan bantu kita. Sebentar, dia pemeras tidak ada, tiba-tiba langsung orang antar data, ada beras. Itu saya pengalaman hidup seperti itu. Jadi dalam kepemimpinan. Iya. Baik, mungkin untuk pengambilan keputusannya, untuk mengidentifikasinya yang luar biasa, Mama. Mungkin dalam pengambilan keputusan, apakah pernah mengalami tantangan atau mungkin hambatan dalam pengambilan keputusan selama ini? Itu sangat banyak. Kalau mengambil satu keputusan, namanya kita mungkin dalam rumah tangga kita hanya 1-2 kepala dengan idenya, tapi dalam satu lembaga, mau orang tua murid maupun guru, nah terlebih guru, kalau di tempat saya ini ada gurunya ada 30 sama karyawan-karyawati, itu mengambil satu keputusan. Ada yang itu yang tadi saya katakan pada awal, guru yang profesi dengan lahan itu, kalau lahan itu kita rapat juga dia tetap tidak. Tetapi kalau guru yang profesi, dia kan ingin mencerdaskan. Jadi saya mau ide saya seperti ini, tapi dalam keputusan ada yang bantah. Itu saya senang tantangan. Yang penting tantangan yang baik untuk kemajuan kita bersama. Itu saya ambil setelah saya rangkum semua, lalu mengambil satu keputusan. Mari Bapak Ibu, saya rangkum semua, kita ambil satu keputusan yang baik demi banyak orang. Maka ini memang satu tantangan dan tidak boleh takut. Yang penting kuncinya kita sudah komitmen, itu yang kita lakukan. Tidak boleh banyak tantangan dalam rumah. Dalam rumah itu dalam lingkungan sekolah. Iya. Jadi itu saya senang tantangan. Baik, Mama, mungkin kita lanjut untuk pertanyaan berikut. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikut kira-kira, Mama, misalkan ada masalah hari ini, apakah Mama langsung selesaikan hari ini juga
atau mungkin mama ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah? Misalkan masalah hari ini mungkin nanti diselesaikannya sesuaikan dengan jadwal, misalkan hari Sabtu, atau memang langsung diselesaikan saat itu? Jadi untuk mendapat masalah saya biasa membedakan. Masalah ini kalau berat, contohnya saya pernah lakukan dengan guru saya, ada yang bandel namanya dalam satu rumah tangga itu ada yang supaya kita bisa belajar. Itu langsung hari ini memang langsung diselesaikan sehingga tidak terbebani. Saya biasa kalau ada beban itu nanti tidur makan juga sudah susah. Tapi ketika masalah besar langsung kita tangani, hadapi, selesaikan, artinya damai, tidak ada apa-apa lagi. Nah, tetapi kalau yang kecil yang bisa ditunda, itu saya lakukan evaluasi setiap hari Sabtu. Nah, lalu unit-unit itu semua dikeluarkan. Saya hanya satu kata, jangan maki. Berani kalau maki saya itu kita berkelahi sampai mati. Tapi kalau untuk kebaikan saya terima. Saya orangnya itu walaupun kepala sekolah saya tidak pernah bilang saya jaga bahwa mau maju bersama harus mendengar juga orang. Kita besar karena dari yang kecil. Luar biasa. Mungkin kita lanjut Pak untuk pertanyaan berikut. Dalam pengambilan keputusan atau ada tantangan yang ketika dihadapi, apakah ada orang atau ada faktor-faktor yang membantu mama untuk bisa menangani kalau misalkan ada tantangan seperti itu? Baik. Itu memang harus. Yang pertama itu saya belum andalkan manusia, andalkan Tuhan dulu, baru kan tidak kelihatan. Nah, Tuhan memakai orang itu datang bantu saya. Oh begini, ataukah tiba-tiba tidak ada orangnya, tapi seperti ada kontak batin Tuhan sudah bawa dengan kuasa Roh Kudus bekerja orang lain. Tiba-tiba sekarang kan era canggih, SMS atau telepon, itu saya langsung satu kesejukan. Itulah. Luar biasa Maya. Baik Mama, luar biasa. Kita mungkin ini pertanyaannya terakhir. Dalam kasus pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika, yang sudah Mama sampaikan tadi, kira-kira pengalaman luar biasa yang pernah Mama alami sampai Mama tidak lupa sampai saat ini apa? Itu etika, itu saya tidak lupa sampai sekarang ini. Ketika saya belum jadi pemimpin di sekolah pertama saya, tapi saya mengambil hikmahnya. Ini aturan yang harus tata krama yang kita pakai dan kita pegang pada aturan itu berpakaian ketika, tapi menurut saya itu saya benar, cuma namanya mungkin satu keputusan berpakaian pada hari Kamis seperti ini kan harus baju yang dulu belum ini harus baju itu. Jadi pakaian saya itu tenun juga, tetapi bukan tenun yang alami. Nah, pabrik punya gitu. Jadi kepala sekolah saya itu pada hari itu juga biasanya ada hal-hal yang tadi saya katakan pada awal bahwa harus hari ini tangani. Duduk di tempatnya baru ya, ibu hari ini cantik. Saya cantik itu baju hari ini. Itu Pak, saya malu dari situ. Baju itu saya buka dan simpan sampai pada saat ini. Saya sering omong ke guru saya, itu baju saya simpan, ketika saya lihat saya cerita bahwa ini baju ini bukan masalah. Pengalaman yang tidak dilupakan. Tidak akan dilupakan. Luar biasa. Baik ya Mama, terima kasih luar biasa dari hasil percakapannya ini, artinya jadi pengalaman untuk kami supaya kami banyak belajar ketika kalau ke depan dipercayakan sebagai seorang pemimpin, maka hal-hal ini yang mungkin kami terapkan. Jadi tidak jadi pemimpin, saya bilang pertama jadi pemimpin yang baik itu kita mungkin dipercayakan jadi wali kelas. Itu kita kan pimpin mungkin beberapa siswa. Kalau kita setia pada hal-hal kecil, maka Tuhan akan percaya dengan hal-hal besar. Dan jangan lupa andalkan Tuhan yang pertama. Maka semua permasalahan ada. Malah justru datang bertubi-tubi, tapi kita ambil hikmahnya. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Luar biasa. Luar biasa Mama, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Siap. Sudah. Ambil permen. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Bagaimana? Mas Emri kabar baik? Puji Tuhan kabar baik.
Baik Bapak, mungkin informasi awal, kebetulan saya sebagai salah satu CGP Angkatan 8, di sini saya dapat tugas di modul 3.1 untuk mewawancara beberapa kepala sekolah, maka saya minta salah satunya Bapak. Di sini mungkin wawancaranya tentang cara pengambilan keputusan. Mungkin lebih ditekannya kepada pengambilan keputusan yang dilema etika. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan ke Bapak. Mungkin saya langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah itu? Baik, tentu untuk bisa mengidentifikasi saya hanya memahami dari istilahnya sebenarnya. Iya. Hanya bisa memahami dari sisi benar dan salah. Tapi kalau benar dan salah itu untuk hal rujukan moral ya. Iya, ya. Rujukan moral. Sedangkan untuk dilema etika itu saya mengertinya mengidentifikasi dari dua hal yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Jadi ya ada pertentangan. Betul, betul. Baik. Saya langsung ke pertanyaan yang kedua. Mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar. Baik, kalau yang ini saya cerita pengalaman dulu ya. Ya. Pengalaman ini apakah ini kasusnya itu apa ini dimengerti benar atau salah? Tapi saya pikir ini satu dilema sebenarnya. Dilema, ya. Itu salah satunya adalah raport anak kelas 12 yang ketika mereka sudah tamat, kemudian mereka mau melamar ke mungkin perguruan tinggi tertentu yang mensyaratkan mereka harus punya nilai standar rata-rata ya. Misalnya katakan dia punya rata-rata raportnya, rata-rata ijazahnya itu hanya 7,0 misalnya, sementara itu universitas atau mungkin ada perguruan tinggi apapun, mungkin beasiswa atau apa yang mensyaratkan harus 7,5 atau 8 misalnya. Kemudian kadang-kadang mereka datang ke sekolah untuk minta supaya sekolah ya mengganti nilai rapor. Dan di sini meskipun sebetulnya menurut saya itu salah ya, itu salah. Tetapi itu ada dilema ketika kita membantu, mungkin kita membantu masa depannya, mungkin kita bantu dalam masa depan. Tetapi kita sebetulnya kita sedang menjerumuskan dia ke jalan yang salah. Artinya dia menjadi konsep hidupnya menjadi dia akan tahu bahwa saya tidak perlu berusaha, tapi nanti saya akan diberi bantuan seperti ini. Jadi sehingga untuk hal seperti itu saya selalu tidak menerima untuk istilah kantor nilai untuk nilai-nilai akhir seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Seperti contoh tadi misalkan dua-dua benar, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Baik, tidak banyak yang saya pakai ya, tapi saya lebih banyak itu melihat dari sisi dampak ya. Dampaknya itu bagi satu orang atau banyak orang. Seperti kasus yang tadi, kalau saya harus merekayasa satu orang, maka dia sudah mungkin saya bantu satu orang, tapi dia merusak masa depan banyak orang yang di bawah. Maka dia akan menginformasikan kepada yang di bawah bahwa tidak perlu berjuang, nanti juga kamu akan diberi. Sehingga seperti tentu melihat dari apa dampaknya itu, dampak positifnya lebih besar atau dampak positifnya lebih sedikit, dan dia berdampaknya itu bagi individu saja atau lebih kepada banyak orang, sehingga itu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian juga soal dampak ini, apakah dia hanya punya hasil di hari ini saat ambil keputusan atau dia punya dampak jangka panjang. Berarti pertentangannya antara jangka pendek dan jangka panjang, ya. Baik, luar biasa. Mungkin saya lanjut untuk pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama seperti kasus tadi? Itu yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang universal menurut saya untuk bisa pakai dari dasar pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian yang berikut lagi, untuk bisa efektif itu kita harus melibatkan
banyak orang. banyak orang. Seperti contoh tadi kasus yang saya cerita, tentu saya Iya. perlu melibatkan guru-guru senior, juga perlu melibatkan para wakil kepala sekolah untuk bisa memberi saya input yang positif sehingga saya tidak salah mengambil Salah keputusan. mengambil keputusan. Luar biasa Bapak ya. Yang berikut, dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan tentang kasus yang tadi. Nah, dalam penyelesaiannya atau mengambil keputusan, kira-kira tantangan apa yang Bapak alami selama ini, terutama seperti kasus yang tadi? Oke, tantangannya adalah kadang-kadang seperti kasus yang tadi ada respon apa ya istilah, respon negatif dari masyarakat. Dalam arti sini orang tua ya. Seperti tadi misalnya kalau kita tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, tentu itu akan ada efek ke misalnya mereka punya adik yang harusnya sekolah di sini, dia juga pasti dia akan membatasi tidak masuk situ, Tidak masuk gini. Tapi kembali lagi kita tetap berpegang pada yang tadi itu bahwa mungkin ini satu orang, tapi ada orang-orang lain yang juga yang akan datang ke sini. Jadi kita lebih melihat kepada banyak orang, bukan satu orang. Baik, Bapak luar biasa. Mungkin lanjut untuk pertanyaan berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti dilema etika seperti kejadian tadi, misalkan masalahnya terjadi hari ini Bapak langsung selesaikan, atau Bapak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah mungkin yang kesannya seperti dilema etika seperti kasus yang Bapak sampaikan tadi? Baik, tentu kita di sekolah punya jadwal mingguan, ada evaluasi mingguan yang juga di situ di dalamnya bukan cuma kita evaluasi apa yang sudah kita buat, tapi kita juga membahas hal-hal lain terkait kalau ada pengambilan keputusan yang kita dapat kembali di etika seperti ini. Tapi juga kita melihat dari apakah masalah ini perlu diselesaikan sekarang atau menunggu sampai waktu kita ada rapat evaluasi mingguan itu. Jadi tentunya kita melihat dari ya tingkat apa namanya, urgensi dari masalah itu. Apakah dia harus diselesaikan sekarang? Maka kita bisa buat rapat dadakan atau rapat yang tanpa terjadwal, bisa kita informasikan lewat grup untuk kita bertemu sebentar. Kadang-kadang kita menggunakan misalnya kalau ada hal penting yang kita harus selesaikan seperti kasus dilema etika ini, kadang-kadang kalau kita tidak menunggu sampai jadwal mingguan itu, kalau kita tidak menggunakan waktu istirahat, kadang kita menggunakan jam pelajarannya kita potong sedikit, sehingga di akhir dari itu kita bisa pakai waktu untuk bisa mengambil keputusan. Tapi kembali lagi itu kalau kita sudah timbang-timbang harus diselesaikan saat itu. Artinya tergantung dari sifat kasusnya. Kalau memang urgent maka harus diselesaikan saat itu. Kalau jangka panjang maka mungkin perlu, karena di sini mungkin kerjasamanya kan masih dengan guru senior dan lain sebagainya. Luar biasa. Untuk pertanyaan berikut, sepertinya ini tadi sudah dijawab tentang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ada orang tentu seperti yang tadi, kalau itu hanya tentu kita mempertimbangkan apakah ini hanya bisa terbatas pada guru-guru saja yang boleh kita libatkan untuk memberi input yang baik, atau mungkin juga kita perlu melibatkan orang tua. Contoh misalnya kalau itu seperti salah satu kasus itu terkait disiplin guru yang menurut saya dia sudah melampaui batas toleransi sebenarnya, tapi kadang-kadang itu ada dilema karena dari sisi apa ya, kebermanfaatannya bagi satu orang atau lebih banyak orang itu juga menjadi salah satu faktor. Dan itu karena ini ada hubungannya dengan orang tua, jadi saya berkonsultasi dengan ketua komite. Ketua komite ya, sebagai perwakilan dari orang tua. Untuk bisa mengambil keputusan. Baik, luar biasa ya Bapak. Berarti untuk pertanyaan yang ini faktornya seorang itu misalkan komunikasinya langsung dengan guru, sekalian dengan libatkan lagi dengan perwakilan dari orang. Baik, luar biasa Bapak. Mungkin
mungkin kita lanjut ke sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, ketika Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Bapak sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Baik, kalau kita ngomong soal pengambilan keputusan, tentu kalau kita tidak punya referensi yang banyak, biasanya kita hanya akan ada di antara 1-2 pilihan. Tapi kalau kita punya banyak pilihan, tentu ada banyak pertimbangan-pertimbangan bahwa oh, saya mau ambil yang ini, mungkin lebih banyak kurangnya, berarti saya coba yang ini. Jadi kalau berarti bahwa pelajaran yang harus saya ambil adalah saya harus berbanyak ya referensi itu bisa dengan sendiri mencari atau bisa juga dari orang-orang lain yang Pengalaman dari orang lain. Wah, luar biasa. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan Bapak. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa ya Bapak ya. Ya, selamat siang untuk mewawancarai Bapak menyangkut dengan cara pengambilan keputusan. Mungkin sebelumnya saya minta izin dulu. Apakah saya diizinkan untuk wawancara Bapak atau seperti apa? Baik, silakan. Oh ya baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang yang hubungannya dengan pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Baik, cara mengidentifikasi kasus sebelum saya mengambil keputusan yaitu dengan menenangkan diri, serta memahami sifat dari masalah tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar. Baik, hal yang saya jalankan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan yang sama-sama benar adalah bahwa semua keputusan harus dipertanggungjawabkan dan harus Lebih khususnya ke kebutuhan pelajar siswa ya Bapak. ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, selama ini ketika ada kasus, Ya, maka langkah atau prosedur yang kami ambil adalah terlebih dahulu mengidentifikasi masalah atau persoalan. Yang kedua adalah mencari informasi siapa para pelaku. Kemudian yang ketiga adalah kami mengupayakan mencari langkah yang tepat untuk penyelesaian masalah. Mungkin yang berikut, pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Baik, hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu antara lain pertama sekali adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua itu adalah mengumpulkan berbagai macam informasi, kemudian mengadakan data pendukung, selanjutnya menimbang informasi yang masuk atau diperoleh, kemudian kami tentukan pilihan, lalu mengambil sebuah keputusan yang pasti. Yaitu langkah-langkah yang dilakukan selama ini Bapak ya? Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut Bapak. Dalam mengambil keputusan selama ini, kira-kira apa yang merupakan sebagai suatu tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan? Baik, hal yang saya alami selama ini yang merupakan tantangan saya dalam mengambil keputusan itu adalah kurangnya mengontrol emosi, dan yang kedua itu adalah kadang-kadang mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang tidak juga bicara dengan Dewan Guru, saya langsung mengambil keputusan Setiap. ya. Baik Bapak, yang berikut, dalam mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak ada jadwal khusus untuk mengambil sebuah keputusan, atau misalkan kejadian yang terjadi saat itu Bapak langsung
menyelesaikan dengan mengambil sebuah keputusan. Baik, ketika masalah yang dihadapi sangat urgen atau mendesak, maka saya langsung mengambil keputusan. Namun ketika ada masalah yang membutuhkan pembahasan bersama-sama dengan guru, dan biasanya kami adakan pada setiap hari Sabtu. Itu jadwal khusus ya Bapak Iya, untuk itu. evaluasi hari Sabtu. Iya, benar. Baik. Bapak lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, seseorang atau faktor yang membantu kami di dalam mengambil keputusan selama ini adalah kita mengadakan kolaborasi dengan teman-teman guru, kemudian pihak kesiswaan, kita mengadakan satu musyawarah, rapat bersama, kemudian ada juga kita kaitkan dengan teman-teman non kependidikan, sehingga di dalam pengambilan keputusan itu tidak salah. Tidak salah. Ini keputusan bersama. Ya, Keputusan Bapak? bersama. Bukan sendiri. Iya. Baik. Yang berikut untuk pertanyaan terakhir ya Bapak. Iya. Dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti yang tadi Bapak sampaikan, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Baik. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang saya petik dari semua keputusan yang saya ambil adalah bahwa keputusan itu harus dipertanggungjawabkan dan harus berpihak kepada pribadi siswa, karena ini sesuai dengan pribadi siswa yang harus kita perjuangkan. Luar biasa. Maksudnya, artinya titik terangnya, keputusan terakhirnya, semua keputusan yang diambil harus lebihnya ke keputusan siswa. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih saya sudah wawancara. Terima kasih. Sampai jumpa ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Siang. Salam.